Nyonya Tua. Cepat panggil ambulans. Ini tidak baik. Detak jantung tidak teratur. Ada risiko henti jantung. Cepat, berikan pil Huan Yuan. Apa yang kamu berikan kepada Nyonya Tua? Pil pengembalian energi. Nenek mengalami denyut jantung yang kacau. Pil ini bisa melindungi denyut jantungnya. Pergi. Apa itu pil pengembalian energi? Kalau terjadi masalah setelah meminumnya, kalian bisa bertanggung jawab. Cepat pergi. Nenek sudah baik-baik saja. Ayo pergi. Nyonya Tua, Anda sudah Baru saja, kedua anak kecil itu menyelamatkanku. Sampaikan ke seluruh kota, lakukan pencarian di seluruh kota, dan siapapun yang memberikan petunjuk berharga. Keluarga Zhang akan diberi hadiah 10 juta. Wah guru, saya sudah menikah dengan istri saya bertahun-tahun, tapi sampai sekarang belum juga punya anak. Tolong periksa, apakah memang tak ditakdirkan bagiku untuk memiliki anak? Wah, begini. Kebetulan saya punya selembar jimat. Bawa pulang saja, rendam dalam air lalu minum. Dijamin akan dikaruniai banyak anak dan berkah. Terima kasih guru, berapa harganya? Kita yang sedang menempuh jalan spiritual, tidak membicarakan uang. Kita baikara soal takdir. Saya mengerti. Antara kamu dan aku ada jodoh, wait not why. Tapi antara pria dan pria, bagaimana bisa punya bayi? Antara pria dan pria, apa maksudmu ini? Istri kamu dulu adalah seorang pria. 2 tahun yang lalu. Baru saja menjalani operasi perubahan jenis kelamin. Apa? Tak heran belakangan ini dia sering bolak-balik ke Sawadika. Tunggu saja. Tuan, apakah Anda masih ingin jimat ini? Guru, pacarku terus-menerus menunda pernikahan denganku. Tolong hitungkan untukku. Kapan saya dan dia bisa mencapai kebahagiaan sejati? Soal ini ya. Pacarmu itu, belakangan ini sudah mulai merencanakannya. Beberapa hari lagi dia akan melamarmu. Baik. Kakak, pakarmu itu udah lama melamar orang lain, dan anak mereka udah berumur 3 tahun. Apa? Ternyata aku jadi selingkuhannya. Penipu. Dari mana datangnya anak nakal ini? Keluar dan mengacaukan pasar ya? Apa nggak ada yang ngurusin ini? Kami bukan anak nakal. Kami adalah Gunung 5 Elemen. Biksu kecil dari kuil Xuanan. Guru Xuanzhen yang menyuruh kami turun gunung untuk berlatih. Kalian berdua. Benar-benar murid Guru Xuanzhen ya? Apa kamu kenal guru kami? Tentu saja aku mengenalnya. Dulu aku mengenalnya, tapi aku ingin meminta Guru Xuanzhen menjadi guruku. Tapi, Mungkinkah kemampuanmu terlalu buruk, sehingga guru tidak mau menerimamu, kan? aku berterima kasih padamu, sudah mengatakannya untukku. Kak, aku lapar. Sudahlah, aku juga sudah takut sama kalian. Hari ini aku tidur lebih awal. Karena kita semua sesama rekan seprofesi. Kakak akan traktir kalian makan sampai kenyang. Terima kasih, Paman Taoist. Kamu yang panggil aku paman, ayo pergi. Kenapa cuma ada roti gandum? Kalau bukan karena kalian berdua yang merusak bisnisku, aku tidak akan hanya mendapat 10 yuan. Ada roti gandum, sudah lumayan untuk dimakan. Kak, aku mau makan paha ayam. Tuan Bao, nak. Nanti setelah aku dapat uang, aku bakal beliin kamu banyak banget paha ayam. Ini, silakan dimakan. Paman Dao, silakan makan dulu. Juru selamat. Akhirnya aku menemukan kalian. Kalian tidak ingat aku.
Kamu adalah nenek yang waktu itu. Nenek, apa kamu baik-baik saja? Sudah baik-baik saja, sudah baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Ini 20 juta. Sebagai ucapan terima kasih atas pertolongan kalian yang menyelamatkan nyawaku. 20 juta. Nenek ini, kelihatannya juga bukan orang yang tidak punya uang. Tapi 20 juta ini kok jadi cuma beberapa mau saja? Nasib miskin sejak lahir. Kurang unsur uang dalam 5 unsur. Tak, heran. Nayonya tua. Kamu juga melihatnya. Kedua anak ini nasibnya kurang beruntung. Selalu mengikuti saya, setiap hari hanya bisa makan sisa-sisa makanan dan sayuran. Bagaimana kalau begini? Anda dan mereka berdua memang ditakdirkan. Mengapa tidak mengadopsi mereka saja? Wah, itu bagus sekali. Haha. Tidak boleh. Guru bilang nasib kita istimewa. Siapapun yang dekat dengan kita akan menjadi miskin. Kita tidak boleh membebani nenek. Di seluruh kota Jiang, tidak ada yang lebih kaya dari keluarga Jiang. Ayo pulang bersama nenek. Apakah keluarga nenek benar-benar kaya? Bukankah mereka akan terbebani oleh kita? Tenang saja, keluarga nenek itu. Hanya kurang seorang si kecil yang bisa menghabiskan uang saja. Selamat tinggal, Paman Taoist. Kami akan merindukanmu. Ternyata semuanya memang sudah ditakdirkan. Kebetulan dari hukum sebab akibat dan reinkarnasi. Inilah kalian, alat-alat sihir di kaki gunung. Memang luar biasa. Ayo, naik mobil dan pulang. Nenek, kami sudah siap. Ayo berangkat. Aduh, sayang, cepat turun, jangan sampai jatuh. Maaf, Nyonya. Mereka berdua baru saja turun dari gunung. Cepat turun. Begini, Belajarlah dengan baik. Oh, ternyata begitu. Tuan Bao harus melakukannya sendiri. baiklah. Tang Bao dan Tuang Bao lakukan sendiri. Ini. Jangan sampai aku yang rugi ya. Apakah masih sempat kabur sekarang? Nenek, maaf. Tuan Bao memang kuat sekali. Tidak apa-apa. Mobil kayak gini, nenek punya puluhan di rumah. Mainin aja sesukamu. Ayo, kita naik mobil ini pulang. Selamat tinggal, Paman Tao. Jaga diri baik-baik ya. Sampai jumpa. Ayo ikut nenek. Untung aku nggak perlu mengganti rujinya. Sudah sampai di rumah. Selamat datang kembali, Nona dan Tuan Muda. Nenek, jangan takut. Setan dari manapun, lihatlah jimat petirku. Hong Bao dan Tuang Bao. Ini robot penyapu lantai. Di rumah kita ini, ada juga toilet elektrik, bak mandi pijat, dan proyektor. Nanti nenek akan mengajarkan kalian satu persatu. Terima kasih, Nenek. Nenek benar-benar baik kepada kami. Wah, cucu-cucu nenek yang manis ini memang yang terbaik. Nenek, Apakah semua ini boleh kita makan? tentu saja. Tidak hanya ini saja, masih ada lagi. Wah, besar sekali. Tapi, ini semua baru boleh dimakan setelah selesai makan. Ayo makan.
Anakku, aku sudah menemukan orang yang menyelamatkanku, sang pahlawan kecil. Kedua anak ini, sendirian dan tak berdaya, sungguh menyedihkan. Jadi aku menampung mereka. Nanti, wah, kedua anak ini, mereka adalah anak-anakmu. Aku punya Nuan-Nuan dan Anan. Jadi, jangan... Nuan-Nuan dan An-An, bukankah mereka hilang saat masih kecil? Lagi pula, kedua anak ini, baik hati dan menggemaskan. Dan juga ahli dalam pengobatan. Mereka itu juga bisa membantumu mengobati kakimu. Tidak perlu. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mencari kemana-mana, menemui para dokter terkenal. Tetapi tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kudengar ada 2 tabib muda yang bisa menyembuhkannya. Hanya saja mereka sekarang sedang berkelana ke berbagai penjuru dunia. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Jangan putus asa. Baik itu Nuan-Nuan maupun Anan. Atau para tabib cilik itu. Pasti akan ditemukan. Nuan-Nuan. Anan. Ayah pasti akan menemukan kalian. Tongbao dan Tuangbao, sudah kenyang belum? Nenek, kami sudah kenyang, Nenek. Apakah kami makan terlalu banyak? Tidak, tidak. Kalian kangen sama ayah, kan? Apa itu ayah? Bisa dimakan? Bisa, kan? Ayah bisa bikin kalian kenyang setiap kali makan. Pikir-pikir, Tuan Bao ingin punya ayah. Tongbao juga ingin punya ayah. Ayo, datanglah. Antarkan tuan muda dan putri kecil ke kediaman keluarga Pei. Baik, Nyonya. Tongbao dan Tuangbao. Nanti kalian akan bertemu ayah. Harus memeluk kakinya erat-erat dan memanggil ayah. Ingat ya. Sudah, diingat. Nanti, Nekamet. Ayah. Kalian siapa? Aku Tangbao. Ini adikku Tuangbao. Nenek bilang, mulai sekarang kalian adalah ayah kami. Apa? Bangun. Kalian salah orang. Anakku, sudah lihat Tangbao dan Tuangbao? Lucu banget kan? Cepat bawa mereka berdua kembali ke sini. Astaga. Jantungku lemah. Aku mau pergi ke pegunungan untuk meditasi. Proses adopsi Tangbao dan Tuangbao sudah selesai. Keduanya sekarang sudah menjadi anakmu. Lakukan saja sesuai keinginanmu. Apa kamu? Hei. Aku ulangi sekali lagi. Aku bukan ayah kalian. Baiklah, ayah. Belikan mereka beberapa set pakaian. Mau pakai apa sih? Yang sudah usang. Pakaiannya sudah dibeli. Nona kecil dan tuan kecil, ayo kita coba. Apakah ukurannya pas atau tidak? Ayah, bagus nggak? Terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah. Kami juga suka, ayah. Ayah, Lagi ngapain? kami mau tidur bareng ayah. Tidak boleh. Kalian berdua. Tidurlah di kamar anak-anak. Tongbao dan Tuangbao sejak kecil tidak punya ayah. Anak yang tidak punya ayah seperti rumput. Setiap kali Tuan Bao melihat anak-anak lain yang dibuai tidur oleh ayah mereka, Tuan Bao juga ingin punya ayah sendiri.
Sudah. Ayo tidur. Kalau Nuan dan Anan masih ada, mungkin mereka juga sudah sebesar ini. Selamat pagi, Ayah. Ayo sarapan. Ayah, nenek bilang, kamu bisa memastikan kami makan sampai kenyang setiap kali makan. Benarkah itu? Apakah kedua anak ini begitu malang? Apakah dulu mereka bahkan tidak pernah bisa makan sampai kenyang? Bisa. Wah, asyik. Terima kasih, Ayah. Ternyata nenek tidak salah. Kamu bisa membuat kami makan sampai kenyang setiap kali makan. Nenek memang tidak membohongi kami. Kalian tidak mungkin menghabiskan semua uang rumah tangga untuk makan, kan? Sehingga diusir dari rumah, kan? Ayah, kamu pintar sekali. Ayah, Kenapa kamu terus-terusan duduk di kursi roda? Kenapa tidak berdiri dan berjalan saja? Aku sedang sakit. Sakit. Tapi kaki Ayah kan gak sakit. Apa yang kamu tahu, nak? Makanlah makanannya dengan patut. Dong Bao bisa melihatnya. Kaki Ayah bukan karena sakit, melainkan diselimuti aura jahat. Itulah sebabnya dia tidak bisa berdiri. Katakanlah, kalian bisa melihat apa? ayah kamu lupa, aku dan kakakku adalah dukun cilik. Kami bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang biasa. Benar, Ayah, kakimu memang diselimuti aura jahat. Itulah sebabnya kamu tidak bisa berdiri. Seorang anak tidak boleh membicarakan hal-hal gaib, kekuatan aneh, dan hal-hal yang tidak masuk akal. Kalian masih kecil, jangan bicara hal-hal gaib. Percayalah pada sains. Pak Jong, sudah siap, kita bisa berangkat. Ayah, mau kemana? Kerja. Kami juga mau ikut. Huh? Tolong dong, tolong dong. Tolong, dong. Astaga, aku benar-benar takjub sama kalian berdua ya. Pergilah, ganti baju. Baiklah, Ayah, tunggu aku sebentar. Pergilah ke ruang kerjaku dulu. Energi jahat di sini sangat kuat. Persis sama dengan yang ada di kaki Ayah. Sepertinya, Ayah sedang diincar oleh orang jahat. Kita harus membantu ayah mengusir orang jahat itu. Jangan sampai ayah dianiaya. Aku mau pergi rapat dulu. Kalian tetap di sini, diam saja, jangan kemana-mana. Aku akan kembali setelah rapat selesai. Dengar ya? Sudah, dengar! Ayo pergi. Pintu ini, rasanya ada yang aneh. Ayo ikut. Kakak, ini jimat pembawa keberuntungan. Di sini, semuanya dipenuhi energi jahat. Sumbernya pasti ada di sekitar sini. Tidak boleh. Kita tidak boleh membiarkan ayah kita yang menjadi sumber nafkah. Kita mengalami hal buruk. Kalian semua cuma makan gaji doang ya? Sekelompok orang. Untuk apa perusahaan menggaji kalian? Poin ekonomi bulan ini
Lebih buruk 20%. Pak Jiang. Wah, Nona muda dan Tuan muda menghilang. Apa? Inilah pusat dari formasi Yin Yang. Seluruh perusahaan dipenuhi energi jahat. Hanya di sini, cahaya kemasan berkilauan dan keberuntungan terus mengalir tanpa henti. Ayo kita masuk dan lihat. Hai, ayah. Ayah, kami tidak sengaja. Apakah manja-manja ini berguna? Aku sudah bilang jangan sembarangan berlari. Kita tidak sembarangan berlari. Kita sudah menemukan sumber aura jahat di kakimu. Kamu diserang oleh formasi Yin Yang. Apa itu formasi Yin Yang? Secara sederhana, itu adalah cara mengubah nasib, mengalihkan keberuntunganmu ke tubuh orang lain. Tempat yang baru saja kita kunjungi itu adalah sumber energi jahat tersebut. Selama formasi itu dapat dipecahkan, kaki ayah akan sembuh. Kamu masih anak-anak, jangan bicara sembarangan. Rehat, apa itu formasi Yin Yang? Kalian semua belajar hal-hal ini dari siapa? Kakiku. Sudah mencari kemana-mana, tapi tak ada dokter terkenal yang bisa menyembuhkannya. Ayah, kami tidak mengada-ada. Bisa menggunakan formasi seperti ini. Pasti ada hubungan darah dengan ayah. Dan seluruh gedung. Hanya kantor itu yang memancarkan cahaya keemasan yang penuh berkah. Kalau ayah tidak percaya, ikutlah bersama kami. Tongbao dan Tuangbao pasti bisa menyembuhkan kaki ayah. Hei kalian, kantor tadi itu milik sepupu saya Jiang Yunjie. Dia memang memiliki hubungan darah denganku. Tapi bagaimana Tongbao dan Tuangbao bisa tahu? Mungkinkah mereka benar-benar bisa menyembuhkan kakiku? Ayah, cepat kemari. Kenapa aku dibawa ke sini? Langit hangker, bumi hangker. Ketenangan tanpa celah, membersihkan debu. Kembalikan cahayaku. Tongbao, Tuangbao, kalian. Aku sudah berdiri. Tuangbao, Tongbao, kalian. Aku sudah berdiri. Benar saja, aku bahkan berharap kedua anak ini bisa menyembuhkan kakiku. Ayah, jangan putus asa. Kakimu belum bisa berdiri sepenuhnya karena energi jahat. Belum sepenuhnya hilang. Aku hanya memanfaatkan energi keberuntungan di sini agar kamu bisa berdiri untuk sementara. Tempat ini tidak cocok untuk ditinggali terlalu lama. Ayah, sebaiknya segera keluar ya. Kenapa tidak boleh berlama-lama? Bukankah kalian bilang tempat ini dikelilingi oleh energi keberuntungan? Karena energi keberuntungan di sini dikur. Jika tinggal terlalu lama, kita akan terkena balasannya. Jadi Jiang Yunjie lah yang ingin mencelakakan aku. Belum tentu. Formasi Yin Yang itu rumit, tapi dia memang bisa menukar nasib dua orang. Namun, hal itu hanya bisa berlangsung sebentar. Setelah berakhir, dia akan mengalami balasan yang sangat parah. Jadi aku menduga. Maksudmu Jiang Yunjie sendiri tidak tahu soal hal ini? Dia mungkin dimanfaatkan oleh orang lain. Sungguh rumit sekali. Ayah, cepatlah keluar. Aku dan Tuan Bao akan tinggal di sini untuk menyelidikinya. Setelah selesai, kita pulang bareng. Kalau begitu, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Baik. Langit dan bumi, hitam dan kuning. Perubahan yin dan yang. Energi spiritual yang terbentuk secara alami. Segala sesuatu hidup dan berkembang.
anak kecil yang suka ikut campur. Sebelum aku bertindak keras, cepat pergi dari sini. Kau adalah penjahat yang memasang formasi yin yang. Hari ini aku pasti akan menangkapmu untuk membalas dendam ayahku. Anak kecil yang terlalu sombong. Sihir 5 guntur. Hukuman ilahi bagi makhluk jahat dengan gemuruh petir. Semua hantu lenyap. Kabut mengaburkan pandangan, sulit membedakan yang asli dan palsu. Urat bumi saling terhubung, menembus segala rintangan. Dongbao dan Tuangbao. Ayah, jangan mendekat. Tuangbao dan Tangbao, bagaimana kabar kalian? Ayah, aku baik-baik saja. Ayah, Tuan Bao juga baik-baik saja. Jika kau mengacaukan rencanaku, mari kita mati bersama. Kami tidak akan membiarkanmu menyakiti ayah. Kami tidak akan pernah. Formasi pengikat bumi. Tidak ada yang boleh menyakiti ayahku. Cepat minggir, berbahaya. Perintah Yuchi, guntur langit membelah langit, segera seperti perintah. Mantra guntur surgawi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kalian beruntung. Zukwe memuntahkan api, nyala api setinggi 10.000 jam. Aura jahat membara. Kembalilah ke asalmu, kekuatan jahat. Bagaimana, kalian baik-baik saja? Ayah, kami akan selalu menemanimu. Tongbao dan Tuangbao. Terpanggil ambulans. Sudah bangun. Ada yang terasa tidak enak di mana-mana? Ayah, kami baik-baik saja. Ayah, kami hanya terlalu lemah, makanya pingsan. Sekarang formasi yin yang sudah dipecahkan. Orang yang berbuat jahat pada ayah akan terkena balasan energi jahat dan ditimpa nasib sial. Siapa yang menyuruh kalian menghalangi di depanku? Tahukah kalian betapa berbahayanya situasi tadi? Dongbao dan Tuangbao sejak kecil hanya memiliki guru dan kakak sesama murid. Setelah turun gunung, hanya ayah dan nenek. Kalian adalah segalanya bagi Tangbao dan Tuangbao. Orang-orang yang baik kepada Tangbao dan Tuangbao. Tangbao dan Tuangbao harus melindungi ayah dan nenek. Nanti jangan seperti ini lagi. Aku sudah dewasa, bisa melindungi diriku sendiri. Dan melindungi kalian. Ayah bilang, dia suka Tangbao dan Tuangbao. Kami juga menyukai ayah. Sangat-sangat-sangat menyukainya. Suka. Tuan Bao dan Tang Bao. Aduh sayangku, bagaimana kabarmu? Nenek hampir mati ketakutan. Nenek, kami baik-baik saja. Hanya terluka sedikit saja. Yang penting tidak apa-apa. Hei An, anak durhaka. Aku baru saja mempercayakan Tang Bao dan Tuan Bao padamu selama sehari. Kamu malah bikin mereka harus dibawa ke rumah sakit. Ini salahku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Nenek, ini bukan salah ayah. Ayah adalah ayah terbaik di seluruh dunia. Wah, baru sehari sudah tahu cara membela ayah. Sepertinya nenek sudah tidak disukai lagi. Nenek adalah nenek yang paling penyayang, paling baik hati, paling cantik, dan paling mencintai kami di seluruh dunia. Hubungan kami dengan nenek adalah yang terbaik di dunia. Wahahaha, kalian berdua si cerdik, mau ikut nenek pulang ke rumah tua ya? Nenek sudah menyiapkan banyak makanan enak. Kami mau ikut ayah, bantu ayah menghukum orang jahat, dan menyembuhkan kaki ayah. Tongbao dan Tuangbao, kita harus menyembuhkan kaki Peyan. Hei, An, mungkin kakimu itu
bisa sembuh dan berdiri lagi. Jangan anggap serius kandaan anak-anak ini. Kaki saya ini. Bahkan begitu banyak Dr. Ali pun tak bisa menolong. Lagi pula mereka baru berusia 5 tahun. Benar juga. Aku ini terlalu terburu-buru. Nenek percaya pada kita. Kita pasti bisa menyembuhkan kaki ayah. Nenek perkaya. Oh iya, Pei-an. Beberapa hari lagi, keluarga Ji akan mengadakan lelang amal. Kita sudah menerima undangannya. Katanya barang lelang ini adalah karya terbaik Guru Yukong. Batu giok berbentuk burung phoenix. Konon, jika diletakkan di rumah, bisa melindungi rumah, membawa kesehatan, serta berkah dan umur panjang. Apa itu lelang? Seru nggak ya? Lelang itu seru banget. Beberapa hari lagi, biar ayah mengajak kalian berdua ke sana ya. Ayah. Siapa yang menaruh meja teh itu? Ganti semuanya untukku. Kursi rusak, kualitasnya jelek. Kalian semua mengganggu aku. Aku mau pulang. Aku mau cari ibuku. Sepupu. Belum tahun baru kok. Nggak perlu bersikap terlalu hormat. Apakah ini ulahmu? Nggak, Cook. Nakal. Dia membiarkan ayahku dibully. Sekarang dia kena balasan dari aura jahat itu. Pantas saja. Abaikan saja dia. Lelang sebentar lagi dimulai. Ayo kita cari tempat duduk kita. Bukankah itu Pak Jiang dari grup Jiang? Gambar laki-laki dan perempuan di sampingnya itu? Aku memang pernah dengar beberapa tahun lalu, Tuan Jiang pernah kehilangan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Tapi, aku belum pernah dengar kabar kalau mereka sudah ditemukan. Benar. Kakak sepupu. Bahkan jika tidak ada penerusnya, kita juga tidak boleh sembarangan memilih orang. Lalu mengaku-ngaku sebagai keturunan keluarga Jiang. Ini urusan pribadiku. Jadi tak perlu orang luar ikut campur. Jiang Pei-an, jangan terlalu cepat merasa puas. Tunggu saja sampai aku merebut nasibmu. Segala yang kamu miliki saat ini akan menjadi milikku. Selamat datang kepada semua yang hadir di lelang amal yang diselenggarakan oleh keluarga Ji. Pada lelang kali ini, memiliki 3 barang lelang. Salah satunya adalah batu giok phoenix, serta 2 barang lelang misterius. Dan hari ini seluruh hasil lelang akan disumbangkan sepenuhnya kepada lembaga amal. Sekarang, dengan ini saya nyatakan, bahwa lelang ini secara resmi dimulai. Barang lelang pada putaran ini adalah batu giok phoenix yang diciptakan oleh Guru Yukong, hasil karya seumur hidupnya. Saya yakin banyak di antara Anda yang datang khusus untuk ini. Harga awal penawaran adalah 5 juta. Inilah batu giok phoenix yang legendaris. Untuk melindungi rumah dan mendatangkan kekayaan, saya harus mendapatkannya. 5.500.000. Saya menawar 6 juta. 30 juta siapa yang sanggup menawar harga segitu? Bahkan jika itu adalah harta karun yang diciptakan oleh Guru Yuku dengan darah hatinya. Benda ini tidak sebanding dengan 30 juta. Aku tawarkan 40 juta. 45 juta. Kakak sepupu, kamu ini mau bersaing denganku ya? Batu giok ini memang siapa yang menawar paling tinggi. Dia yang mendapatkannya, lagi pula ini semua untuk amal. Kakak sepupu pasti tidak mungkin tidak mampu mengeluarkan beberapa puluh juta saja, kan? Tidak mungkin. Aku yang bayar. 45.500.000. Benda jahat ini bahkan pantas dihargai 40 juta? Kita tidak boleh membiarkan ayah penopang keluarga kita jadi korban penipuan. Ayah, batu giok ini bermasalah. Ini adalah barang penguburan. Jangan dilelang. Aura negatifnya terlalu kuat. Bukan hanya tidak bisa melindungi rumah, tapi juga bisa membahayakan orang. Bahkan bisa menghancurkan keluarga. Bagaimana kamu bisa tahu? Astaga. Ayah, kamu lupa lagi. Aku dan kakak bisa melihatnya, energi jahat itu. Kalian berdua.
Baiklah. Hati-hati. Siap, aku jamin akan menyelesaikan tugas ini. Paman, apa kamu kehabisan uang buat naikin harganya? Nggak apa-apa kok, ayahku punya uang. Setelah kita beli, kamu datang ke rumah kita ya. Siapa bilang aku nggak punya uang? Aku akan menyumbang 50 juta. Aku akan menyumbang 50 juta. Sesuai dengan orang keluarga Jiang, memang dermawan sekali. Benar. Dengan santai saja langsung 50 juta. Wah, 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 wah. 55 juta. Paman, kamu masih punya uang? Mau nggak kamu berlutut dan memohon ke ayahku? Aku akan minta ayahku meminjamkan uang kepadamu. Tidak perlu. Bahkan kalau aku bangkrut, aku tetap akan membeli batu giok Phoenix ini. 100 juta. 100 juta, ho. Aku tidak akan menaikkan harganya lagi. Silakan pukul palu. Kamu ini... Siapa yang membiarkan dia bicara buruk tentang ayah? Kamu menipuku. Selamat Tuan Jiang, kamu berhasil memenangkan lelang batu giok Phoenix seharga 100 juta. Sayang, kamu berani-beraninya menipuku. Kalian nggak boleh begitu, menganiaya orang. Maaf ya, Paman. Aku kira kamu mau memukul Tang Bao. Jiang Yunjie, Putri Jiang Peian juga bukan orang yang bisa kamu ganggu. Manajer Jiang ini jangan-jangan hanya ingin menaikkan harga, padahal sebenarnya sama sekali tidak menginginkannya. Tidak mungkin. Ini kan termasuk penawaran yang tidak jujur. Aku tidak begitu. Aku benar-benar ingin membelinya. Hanya saja aku terlalu senang. Silakan Tuan Jiang naik ke panggung. Dasar bajingan, kau pikir bisa mengubah nasibmu, tapi sekarang kau kena balasan energi jahat. Pantas saja. Kalian tidak melihat manajer Jiang. Apakah dia terluka? Cepat bantu manajer Jiang untuk ditangani. Selamat Manajer Jiang, kamu berhasil menarik undian utama hari ini, sungguh beruntung sekali. Atau bagaimana kalau keberuntungan ini kuberikan padamu? Pada lelang hari ini, masih ada 2 barang lelang. Kedua barang lelang ini harus dilelang dulu baru dibuka. Apa harus dilelang dulu baru bisa dibuka? Kalau isinya tidak bernilai sama sekali? Benar juga. Siapa yang tahu apa isi di dalam? Para tamu terhormat, mohon bersabar sejenak. Kedua kotak ini berasal dari kapal Titanic yang tenggelam di laut. Titanic adalah kapal yang misterius dan mewah. Ini kan kapal Titanic yang sudah tenggelam selama 100 tahun. Bagaimana mungkin bisa menemukan barang di dalam? Kedua peti ini baru saja ditemukan oleh para penjelajah laut dalam... Demi melindungi barang lelang ini, hanya pembeli yang berhasil memenangkannya yang boleh membukanya. Ayah, kita menawar peti kayu itu. Kalian sudah lihat isi kotak kayunya? Belum. Ayah, menggunakan kemampuan melihat tembus pandang itu melelahkan. Lalu kenapa kalian ingin membelinya? Karena guru bilang, kalau ada hal yang tidak biasa. Pasti ada hal gaib. Kayu biasa, kalau direndam di air laut, seharusnya sudah hancur. Tapi, peti kayu ini masih utuh loh meskipun kita tidak bisa melihat. Ada apa di dalamnya? Tetapi kita bisa benar-benar merasakan. PT. Dikelilingi oleh aura spiritual yang sangat kuat. Anak-anak liar dari gunung ini memang tidak pantas dipamerkan. Kalau kalian memang menginginkannya, maka aku pasti tidak akan membiarkan kalian mendapat apa yang diinginkan. Kedua peti ini akan kambil semuanya. Pertama, peti kayu ini dengan harga pembukaan 500.000. Kotak kayu yang basah kuyup dan sudah rusak, berani-beraninya dihargai 500.000. 550.000. 20 juta.
Kamu gila. 20 juta. 20 juta plus 1. Menyalakan lentera langit. Apakah Pak Jiang sudah gila? Hanya karena sebuah peti yang sudah rusak, dia malah menyalakan lentera langit. Kakak sepupu. Bahkan jika keluarga Jiang adalah orang terkaya, tidak perlu sampai menyalakan lentera langit hanya karena sebuah kotak kayu usang. Itu bukan kotak usang. Jauh lebih bagus daripada ayam hutan yang baru saja kamu beli. Karena Tang Bao dan Tuan Bao sama-sama menginginkannya, maka apapun isinya, aku akan, atas nama kedua anak itu, menyumbangkan 100 juta lagi ke lembaga amal. Tuan Jiang Peian menyalakan lentera langit. Apakah ada yang menaikkan tawaran sekarang? Jika tidak, maka barang lelang ini menjadi milik Tuan Jiang Peian. Lelang ditutup. Selamat kepada Tuan Jiang Peian yang berhasil memenangkan peti kayu ini. Tuan Jiang, mohon tolong suruh seseorang untuk mengangkat peti ini. Tunggu sebentar. Kotak emas yang satu ini, bukankah belum dilelang? Tunggu sebentar. Tunggu sampai lelang peti itu selesai, baru kedua peti itu dibuka bersamaan. Agar kita semua bisa melihat sendiri peti kayu yang telah diberi lampu langit ini. Apa saja harta karun yang ada di dalamnya. Benar, semua yang hadir di sini diundang sebagai penilai. Jadi kita juga berhak tahu. Kotak ini sudah dimenangkan oleh Tuan Jiang Peian. Jadi kita masih harus melihat keinginan pemilik barang lelang tersebut. Tang Bao, Tuan Bao, apakah kalian bersedia membukanya agar semua orang bisa melihat isinya? Tentu saja kami bisa. Baiklah, terima kasih Tuan Jiang, Nona Muda, dan Tuan Muda. Jadi, kami akan membuka kotak ini secara bersama-sama untuk semua orang setelah lelang selesai. Selanjutnya, kita akan melelang kotak emas ini. Harga awal 6 juta. Kotak ini jika terbuat dari emas murni berdasarkan harga emas saat ini, harga kotak itu saja sudah lebih dari 6 juta. Saya menawar 6,5 juta. Saya menawar 7 juta. 50 juta. Kotak emas ini, apakah kalian mau? Barang murahan. Tidak. Tidak, Perang duniawi. kotak emas itu sama sekali tidak memiliki aura spiritual, benda duniawi. Tidak menarik. Tenang saja, ayah. Kami tidak akan membuatmu rugi. Apapun yang keluar tidak apa-apa, tidak menghabiskan banyak uang. Yang penting kalian senang. Ayah, aku pasti bisa mendapatkan barang bagus dari kotak itu. Selamat kepada Tuan Jiang Yunjie yang berhasil memenangkan kotak emas itu dengan tawaran 50 juta. Pembawa acara, karena kotak emas ini sudah aku menangkan. Maka sekarang, kedua kotak ini bisa dibuka, bukan? Tentu saja, mari kita undang kedua tamu terhormat yang telah memenangkan kotak-kotak ini untuk membukanya bersama-sama. Mau coba? Ayah, kita belum pernah membuka kotak seperti ini sebelumnya. Ayah, Ayo, ayo. ayah, Ayo, ini memang hadiah untuk kalian. ayah yang terbaik. Terima kasih, ayah. Anak nakal, nanti jangan sampai menangis sambil mencari ayah, ya? Kalau begitu, ayo kita buka kotaknya dan bandingkan. Belum tentu kotak siapa yang isinya barang rongsokan. Baiklah, nanti jangan bilang aku menganiaya kalian. Kalau begitu, mari kita undang pembeli untuk membuka kotak bareng-bareng. Ayah, kan sudah kubilang kamu harus percaya pada kami. Lihat, kita berhasil membuka banyak barang berharga. Dong Bao dan Tuang Bao, kalian memang Ini nggak mungkin. Aku habis 50 juta, tapi yang keluar cuma sekumpulan barang rongsokan ini. Astaga. Ini Tunku Ziun Baoding. Inilah Tunku yang sudah lama hilang, yang bisa melebur ramuan untuk menghidupkan orang mati dan mengembalikan tulang menjadi daging. Kalau begitu, bukankah ini harta karun yang tak tertandingi? Hanya sekadar legenda. Jika memang sebab itu, aku belum pernah mendengar ada orang yang bangkit dari kematian. Tak disangka, aku berhasil mendapatkannya. Tungku ramuan kelas terbaik. Sekarang kaki ayah dan penyakit jantung nenek bisa disembuhkan. Mutiara Debu Listrik. Jantung lautan, barang yang sangat bagus, sangat bagus. Gelong Kakak. Wah, Bros Karaja. Gelong Kakak.
Wah, bros kerajaan barang terbaik benar-benar terbaik. Astaga, satu butir mutiara debu saja sudah bernilai ratusan juta. Ini bukan harga emas biasa yang bisa menandinginya. Ini semua adalah harta karun yang sudah lama hilang. Pak Jiang ini benar-benar beruntung bisa memilih sebesar ini. Kedua peti ini sepertinya berasal dari keluarga bangsawan Eropa. Jika saya tidak salah menebak, di dalamnya terdapat beberapa artefak yang diperoleh dari tangan para pencuri makam. Itu bukan pencuri makam, melainkan pengkhianat terkutuk. Kamu kira apa? Itu cuman barang-barang penguburan saja. Tidak, benda-benda ini lebih mirip harta karun milik klan Dajia, barang-barang yang disembunyikan. Burung phoenixmu itu justru lebih mirip barang-barang penguburan dari Lowland kuno. Kalau bukan Pak Tua, lalu siapa lagi? Dia adalah tokoh terkemuka Kong Lao yang kami undang, seorang ahli penilai barang antik. Benar seperti yang dikatakan Tang Bao. Ini adalah barang penguburan. Mungkinkah mereka benar-benar bisa melihatnya? Bahwa giap burung phoenix ini ternyata adalah barang penguburan. Tak heran terlihat seperti ini, seram sekali. Benda ini sungguh membawa sial. Bahkan kalau dikasih gratis pun gak ada yang mau. Astaga, Jiang Yunjie ini menghabiskan 150 juta, tapi malah membeli segunung barang rongsokan. Kamu, bukankah kamu ahli di bidang ini, Guru? Cepat lihat, pasti masih ada barang berharga di dalamnya. Cepat, tolong bantu aku cari dengan teliti. Di dalam kotak ini, tidak ada barang berharga sama sekali. Lihat saja baju ini, baju dari kain kasar dan rami. Sudah kompang camping, sama sekali tidak berharga. Hanya kain usang. 50 jutaku. Itu kotak ini pasti terbuat dari emas, kan? Lagi pula, seharusnya juga pernah dipakai oleh bangsawan. Kotak ini ya dilapisi emas. Dari modelnya ini hanyalah kelas pekerja. Aku menghabiskan 150 juta hanya untuk membeli barang-barang rongsokan ini. Kalau ayahku tahu, dia pasti akan mengusirku dari rumah. Ayah, tunggu Zion Baoding itu, pastikan kamu menyimpannya dengan baik, ya? Kuali rambut. Bukankah itu hanya rumor saja? Rumor itu benar loh. Dengan tungku ini, waktu pembuatan amunisi setidaknya bisa dipersingkat setengahnya dan khasiat ramuannya 20 kali lipat dibandingkan tungku lain. Dengan begitu kaki ayah dan hati nenek bisa sembuh. Menyembuhkan penyakit kita. Penyembuhan itu seperti menarik benang sutra, terutama kaki ayah yang sudah begitu lama dirusak oleh orang jahat. Untuk menyembuhkannya, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi dengan adanya alat baru ini, waktu pengobatan akan sangat dipersingkat. Selama Tang Bao dan Tuang Bao menyukainya, kita akan menyimpannya. Tidak masalah apakah berguna atau tidak. Ayah tenang saja, tidak ada satupun barang yang dipilih kakak yang salah pilih. Pak Jiang dan Pak Fu sebagai penyelenggara sedang berada di ruang VIP di lantai atas. Apakah sebaiknya kita mampir menyapa mereka? Kita masih punya agenda selanjutnya. Jika bisa menjalankan kerja sama dengan Fu Shi, hasilnya akan 2 kali lipat dengan usaha setengah. Keluarga Fu memang tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan manapun di Jiangcheng. Lagi pula Fuan bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Bagaimana kalau dia berubah pikiran? Ayo baik secara perasaan maupun akal sehat, memang sebaiknya kita mampir untuk menyapa. Tang Bao, Tuan Bao, sekarang kita naik ke atas untuk menyapa seorang paman. Lalu kita pergi makan, oke? Oke. Pak Fu sudah lama tidak bertemu. Memang sudah lama tidak bertemu. Tapi sekarang aku ada urusan mendesak, jadi aku harus pergi dulu. Pak, Anda harus segera ke rumah sakit. Istri dan anak Anda dalam bahaya. Apa maksudmu? Saat kamu baru saja masuk, aku melihat ada cahaya emas dan asap hitam di kepalamu. Tapi asap hitam itu sudah menutupi cahaya kemasan itu. Ini pertanda bahwa Anda akan mengalami bencana dalam waktu dekat. Saya sudah meramalkan nasib Anda. Tanda ramalan tersebut menunjukkan bahwa istri dan anak-anakmu saat ini dalam bahaya. Mereka ada di rumah sakit, bukan di rumah. Loh, Maaf ya Pak Fu, si Tang Bao dan Tuang Bao ini memang suka bicara begitu-begitu. Yang terdengar aneh-aneh. Itu hanya ucapan anak-anak yang polos, jadi jangan dipikirkan ya. Anak-anak zaman sekarang memang bisa memahami hal-hal seperti ini. Tapi Tang Bao dan Tuang Bao salah menghitung. Paman, meskipun sudah menikah, tapi belum punya anak. benarkah tidak punya anak? Ada, Kok. Hanya saja masih di dalam perut, belum lahir. Nak, paman ini bukan hanya sekarang tidak punya anak,
Tapi mungkin seumur hidup ini tidak akan punya lagi. Dulu aku mengalami kecelakaan mobil yang merusak organ vitalku. Jadi, Maaf ya, Pak Fu. Kang Bao, Tuan Bao, cepat minta maaf. tidak apa-apa kan? Anak-anak memang punya niat baik. Tapi istrimu memang sedang hamil. Look, Kamu ini gak ada habisnya ya. Kalau Pak Fu tidak ada urusan lain, kami pamit dulu. Kalian orang dewasa ini memang susah diatur. Paman, tadi apakah ada seseorang yang memberitahu Anda bahwa wanita itu terguling dari tangga dan sekarang pingsan? Kamu harus segera pulang. Bagaimana kamu tahu? Aku belum pernah menceritakan hal ini kepada orang lain. Itu kata ramalan. Hubunganmu dengan wanita di rumah itu seperti apa? Itu kata ramalan. Wanita itu bukan istrimu, kan? Haha, bagaimana mungkin dia istriku? Namanya Zhang Xiaorong. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Keluarganya mengalami musibah, tidak punya tempat tinggal, jadi dia tinggal di rumahku. Seorang pria yang sudah punya istri, mungkinkah membiarkan wanita lain tinggal di rumah? Aku menganggapnya seperti adik kandungku sendiri. Aku kasihan padanya, jadi Tapi kenyataannya, justru istrimu lah yang terguling dari tangga. Atau didorong oleh adik kandung itu? tapi istriku hari ini tidak ada di rumah. Tapi menurut perhitungan kami, tante jahat itu baik-baik saja. Justru istrimu yang lebih dalam bahaya. Bibi jahat itu sekarang pura-pura sakit, ingin bertemu denganmu, dan mengatakan bahwa istrimu lah yang mendorongnya jatuh. Kalau kamu tidak percaya, telepon saja dan tanyakan. Kak Fu, jangan salahkan kakakku. Dia juga hanya terbawa emosi saat itu, jadi dia mendorongku ke bawah. Aku sangat takut sekarang. Bisakah kamu menemaniku? Ternyata benar, sama seperti yang mereka katakan. Kak Fu, Kalau sakit, pergi saja ke dokter. Aku kan gak bisa mengobati orang. Lagi pula kalau istriku tidak menyukaimu, lebih baik kamu pindah sekarang juga. Fu. Ayah, ayo kita makan. Pak Chiang, aku dengar grup Chiang punya proyek yang ingin dikerjasamakan dengan kami. Grup Fu, soal kontrak, aku akan minta asistenku mengirimkannya sekarang. Kalau tidak ada masalah, kita langsung tanda tangani. Pak Fu, apa maksud Anda ini? Memang benar, saya tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan lain di Jiangcheng. Tapi kalau bukan karena kedua anak Anda itu, rumah tangga saya mungkin akan kacau balau. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih saya. Semoga kerjasama kita berjalan lancar. Semoga kerjasama kita lancar. Pak Fu ini terlalu pelit ya. Bukankah katanya 20 juta? Kenapa cuma 1? Uangnya diambil lagi sama leluhur. Di kantongku cuman ada 2 yuan. Bahkan mie pun nggak bisa dibeli. Kalian kok cuma punya 2 yuan? Bukankah nenek tadi sudah memberi kalian 20 juta sebagai uang jajan? Karena aku memang ditakdirkan miskin, unsur uang dalam 5 unsur alamku Aku dan adikku memang tidak bisa menahan kekayaan. Uang yang tersisa pada akhirnya hanya akan diambil oleh guru leluhur untuk ditukar dengan pahala. Aku harus mengumpulkan lebih banyak pahala agar guru leluhur kembali ke wujud emasnya dan aku serta kakakku bisa mengubah nasib. Tong Bao dan Tuang Bao. Ada urusan apa dengan guru? Guru, beberapa hari ini kami telah berbuat baik dan mengumpulkan pahala dan kami juga mendapatkan banyak sekali uang. Cepat lihatlah, apakah guru leluhur sudah pulih sedikit pun? Guru ini baru saja melihatnya. Dalam waktu sesingkat ini, guru leluhur sudah memulihkan kedua lengannya. Kalian harus terus berusaha. Pemulihan tubuh emas guru leluhur. Tak lama lagi. Guru dan guru agung, jangan khawatir. Aku pasti akan mengumpulkan pahala. Tong Bao dan Tuang Bao, apakah kalian sudah menemukan petunjuk tentang orang tua kandung kalian saat turun gunung? Belum menemukan orang tua kandung, tapi kami menemukan orang baru, ayah dan nenek. Mereka membawa Tang Bao dan Tuang Bao. Setiap kali makan mereka kenyang, dan mereka juga mengajak Tang Bao dan Tuan Bao jalan-jalan. Mereka orang-orang yang sangat baik. Baiklah, kalau begitu guruku pun jadi tenang. Sampai jumpa. Kalau begitu, kita harus segera meracik ramuan untuk menyembuhkan ayah dan nenek. Tang Bao dan Tuang Bao, kalian berdua sudah 5 hari tidak keluar dari kamar. Kami sangat khawatir. Maaf, nenek. Kami terlalu fokus meracik ramuan sampai lupa waktu. Nenek, ini adalah pil pelindung jantung. Ayah, ini adalah pil kuyuan. Jika kamu meminumnya, energi jahatmu akan sirna.
Kamu pun bisa benar-benar pulih. Pil pelindung hati. Apakah ini yang dulu diberikan nenek kepadaku saat aku sakit? Ya, pil ini. Tapi ini versi yang lebih kuat. Kalau nenek meminumnya secara teratur selama beberapa waktu, pada dasarnya penyakitnya tidak akan kambuh lagi. Ibu, bagaimana bisa obat ini diminum sembarangan? Kalau obat yang diberikan cucu-cucuku padaku, meskipun itu racun, aku tetap akan meminumnya. Ayah, percayalah padaku. Cepat minum. Baiklah, aku percaya kalian. Ayah, gimana? Rasanya agak panas. Apakah ini efek obatnya sudah mulai bekerja? Ayo bangun dan coba. Nenek, kaki ayah sudah terganggu oleh energi jahat selama bertahun-tahun. Untuk menyembuhkannya, masih harus menunggu. Si bajingan Jang Yunjie itu harus benar-benar terkena balasan terlebih dahulu. Kalau harus menunggu balasannya, berapa lama lagi ya? 1 bulan. Cuma butuh 1 bulan. Wahahaha, Tang Bao dan Tuan Bao. Kalian berdua ini sungguh berkah bagi keluarga Jiang kita. Pak Tua, bukankah kamu bilang keberuntungan Jiang Peian sudah berpindah ke aku? Kau tahu betapa menyedihkannya hidupku belakangan ini. Belasan anakku itu bukan anak kandungku. Aku ini dikhianati. Sudah hampir setinggi 3 lantai. Itu karena formasi yin yang di kantormu ketahuan orang. Kalau tidak, kenapa Jiang Peian menargetkanmu di acara lelang itu? Apa? Jiang Peian sekarang sulit dihadapi. Di sekelilingnya ada 2 anak kecil yang paham seluk-beluknya. Aku yang akan mencari cara untuk mengatasinya. Kamu pulang dulu. Orang ini tidak ada gunanya jika dibiarkan. Biarkan saja dia menjadi bosku, batu loncatan menuju kesuksesan. Ibu, kenapa harus membawa Tang Bao dan Tuan Bao ke rumah leluhur? Tentu saja untuk memperkenalkan mereka kepada para leluhur keluarga Jiang. Lagi pula, mereka sekarang juga sudah menjadi bagian dari keluarga Jiang. Seharusnya juga dimasukkan ke dalam silsilah keluarga Jiang. Ibu memang selalu berpikir matang. Oh iya, hari ini. Kakak sulungmu juga datang ke rumah leluhur. Kakak tertua ayah, apakah dia juga seperti Paman Jang Yunjie? Tidak sama Tang Bao. Kakak tertua itu adalah anak dari adik kandung ayahku. Dia sudah berkorban banyak untuk perusahaan. Sejak aku sakit, dia berkeliling ke berbagai tempat untuk mencari pengobatan demi kesembuhanku. Dia orang yang sangat baik. Dia juga, sama seperti Tang Bao dan Tuang Bao, menganut agama Taoisme. Ayo, mari kita pergi untuk menghormati leluhur-leluhur kita. Kakak, aku kedinginan. Wah, di mana yang dingin? Sangat dingin. Kenapa begitu masuk ke sini? Rasanya langsung sejuk sekali ya. Tong Bao dan Tuang Bao. Ini kan rumah leluhur keluarga Jiang kita. Wah, jauh lebih mega. Keluarga Jiang kami memang selalu sangat mementingkan pembangunan rumah leluhur. 2 tahun terakhir ini, kami bahkan secara khusus mengundang ahli Feng Shui untuk memeriksanya. Baik dari segi tata letak maupun perencanaan dan pembangunan secara keseluruhan, serta lingkungan sekitarnya. Ini adalah yang terbaik. Aneh sekali. Feng Shui, rumah ini begitu sempurna hingga terasa tidak wajar. Rumah yang begitu sempurna, energi negatifnya begitu kuat, pasti ada masalah. Lebih baik jangan diberitahu dulu. Ayah dan nenek dulu, nanti aku dan Tuang Bao akan menyelinap keluar untuk mencari penyebabnya. Bibi, Peian, kalian sudah datang? Xiao Kai. Kakak? Kedua anak kecil ini adalah anak angkat Peian. Sungguh menggemaskan. Tong Bao dan Tuang Bao. Nah, ini dia pamanmu yang tertua. Dia sangat tertarik dengan hal ini. Rumah leluhur keluarga kita ini, ya pamanmu yang menyuruh orang untuk memeriksanya. Bibi, kita kan satu keluarga. Melakukan hal seperti ini memang sudah seharusnya. Ayo, cepat duduk. Terima kasih, kakak. Paman ini, meskipun terlihat sangat ramah, tapi entah kenapa, begitu bersentuhan denganku, ada perasaan dingin yang menusuk. Kedua anak kecil ini kelihatannya sangat familiar. Aura
menakutkan ini. Sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Bibi, aku dengar kaki Payan ini belum juga membaik. Aku juga tidak bisa membantu apa-apa. Jadi aku memohon bantuan orang lain dan memesan patung batu kilin. Dan kilin ini memiliki kemampuan untuk memberikan berkat. Aku sungguh berharap kaki Payan segera Terima kasih kakak atas perhatianmu. Kenapa ada retakan di patung kilin itu? Kalau tidak diperhatikan dengan saksama memang tidak terlihat. Mungkin saat pengirim terbentur tanpa sengaja. Tapi patung batu yang retak, kalau diletakkan di rumah, bukan hanya tidak bisa mendatangkan berkah, bahkan bisa menimbulkan efek sebaliknya. Benar kan, Kak? Aduh, lihat aku ini hampir saja bermaksud baik tapi malah berakibat buruk. Jadi, aku akan minta orang untuk mengambil satu lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kai, kamu juga bermaksud baik. Kilin yang retak itu masih menyimpan energi jahat. Kalau diletakkan di rumah, kaki ayah mungkin tidak akan sembuh seumur hidup. Setiap perabot di sini diliputi oleh aura jahat. Seharusnya energi jahat seharusnya tidak sekuat itu. Sepertinya ada sesuatu yang terus-menerus memancarkan energi jahat itu. Lalu, di manakah sumber energi jahat itu? Sudah ketemu. Mata ilahi terungkap, langit dan bumi terhubung. Hei, akhirnya aku menemukanmu. Ayah dan yang lainnya pasti sudah tidur, kan? Sudah kutemukan bunga inilah. Menanam sebatang bunga di tengah rumah, merombak tata letak aslinya. Membalikan makna baiknya, sekaligus tanpa menarik perhatian orang lain. Pikiran yang sangat jahat. Guntur menyambar, api membara, menghilangkan kejahatan di dunia. Segera seperti perintah. Selesai. Astaga, terlalu keras. Di rumah ini, bagaimana mungkin Tang Bao dan Tuang Bao bisa terluka? Tenang saja, kondisi kedua anak kecil ini baik-baik saja. Tidak ada yang serius. Hanya saja. Hanya apa? Ada masalah apa? Hanya saja, mereka berdua memiliki golongan darah panda yang langka dan keduanya alergi terhadap penisilin. Ciri-ciri ini sama persis dengan Nona Nuan-Nuan dan Tuan Anan yang hilang beberapa tahun lalu persis sama. Apa yang kamu katakan ini? Ini, astaga. Persis sama, Tuan Bao dan Tang Bao juga berusia 5,5 tahun. Mereka juga yatim piatu. Ini bukan kebetulan, kan? Cepat bawa ini dan lakukan tes DNA dengan Payan. Cepat pergi. Tang Bao, Tuan Bao, Maaf, aku dan adikku membuatmu khawatir lagi. tidak apa-apa. Hanya saja kenapa kalian tiba-tiba pingsan? Ayah, kami hanya pingsan karena kehabisan tenaga. Leontin, Giok. Gandungan Gyoku hilang. Kakak Leontin Gyoku juga hilang. Nuan-Nuan dan Anan juga punya Leontin Giok. Apa mereka berdua benar-benar? Nuan-Nuan dan Anan. Gantungan Giok seperti apa? Gantungan Giok seperti apa? Itu diberikan oleh guru. Kalau memang diberikan oleh guru, mungkin aku hanya berandai-andai saja. Mungkin terjatuh di halaman. Nanti aku suruh pembantu untuk mencarinya. Ternyata kalian berdua yang dibuang 5 tahun lalu, dua makhluk imut ini, tidak menyangka kalian masih bisa kembali hidup-hidup ke keluarga Jiang. Bahkan sampai merusak mantraku. Tapi, sepertinya kalian belum saling mengenal. Kalau begitu, biarkan paman yang membantu kalian. Yunji pergilah menemui Dr. Sun. Bagaimanapun juga, jangan sampai ayah dan anak itu saling mengenali. Manager Jiang, silakan duduk. Kenapa Anda datang ke sini? Dr. Sun, aku ingin Jiang Peian dan kedua anak itu tidak akan melihat matahari besok. Manager Jiang. Anda bercanda kan? Keduanya kan anak-anak Pak Jiang. Sepertinya hasil tes DNA sudah keluar. Ini mudah saja. Kalau begitu, kedua anak itu bukan anak kandung ketua Dewan Direksi.
Kalau begitu, lakukan saja. Saya dengar istri Dr. Sun sepertinya sebentar lagi melahirkan. Nanti kalau istrimu di meja operasi dan kehilangan 2 nyawa sekaligus. Jangan. Lalu bagaimana dong? Manager Jiang. Aku yang akan melakukannya. Itu baru benar. Setelah semuanya beres, aku akan memberimu 5 juta. Tongbao dan Tuangbao. Jangan salahkan aku. Aku juga terpaksa. Jiang Yunjie yang memaksaku melakukannya. Kalau kalian ingin menuntut pertanggungjawaban, cari dia saja. Jangan cari aku. Ma. Pak Jiang. Dr. Sun, keluarga Jiang telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu malah mencelakakan Tang Bao dan Tuan Bao? Tuan Jiang, saya juga terpaksa. Tolong ampuni saya, Tuan Jiang. Itu dia kan? Benar dia orangnya. Dia yang memaksa saya melakukannya. Dia yang menyuruh saya membunuh kedua anak itu. Pak Jiang. Tolong ampuni saya, Tuan Jiang. Jiang Yunjie, mengapa kamu melakukan hal seperti ini? Tidak mau mengaku ya? Jiang Yunjie, kamu seharusnya tahu cara-cara saya. Aku akan mengatakannya. Itu Jiang Kai. Jiang Kai yang menyuruhku memanfaatkan saat Tang Bao dan Tuan Bao sedang tertidur lelap. Membunuh mereka. Dia juga yang menyuruhku menukar tes DNA. Jiang Yunjie, mengapa kamu melakukan hal ini? Dasar apa? Kamu yang mewarisi bisnis keluarga. Dasar apa? Aku berjuang keras sampai akhir, tapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan kamu, Jiang Peian, tanpa perlu berbuat apa-apa, dengan mudahnya bisa mendapatkan segalanya. Kenapa sih? Jiang Yunjie, karena kita adalah sepupu, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Mulai sekarang, pergilah dari Jiangcheng. Jangan sampai aku melihatmu lagi di Jiangcheng. Kakak, aku mohon padamu. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku punya banyak utang. Kalau aku tidak bisa melunasinya, para kreditor akan membunuhku. Kakak, aku mohon padamu. Kakak, aku tahu aku salah. Ampuni aku, Pak Jiang. Kakak. Kenapa harus kakak? Tang Bao, Tuan Bao, jadi kalian itu nuan-nuan dan anan ayah sudah sangat keras. Anda adalah Tuan Jiang, saya Tang Bao, guru dari Tuan Bao Xuan Zhen. Xuan Dao Chang. Mohon tolong sembuhkan Tang Bao dan Tuan Bao. Apapun harga yang harus saya bayar. Bahkan jika harus menyukar nyawa dengan nyawa. Tuan Jiang, jangan khawatir. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan nyawa murid-murid saya. Tang Bao dan Tuan Bao telah teracuni sangat parah. Ditambah lagi, keduanya telah menentang takdir demi Anda. Ini semua adalah hukuman dari langit. Tang Bao dan Tuan Bao adalah anak-anakku dan kami belum saling mengenal. Tang Bao dan Tuan Bao adalah anak-anakku. Kami belum saling mengenal. Tuan Dao, Anda adalah guru mereka. Anda harus menyelamatkan mereka. Agar Tang Bao dan Tuan Bao dapat melewati cobaan ini. Bukan berarti tidak ada cara. Hanya saja harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pengorbanan apa? Yaitu dengan mengorbankan 30 tahun umur orang-orang terdekat Tang Bao dan Tuan Bao untuk menebus nyawa mereka. Tukarkan dengan nyawa istriku. Aku bisa menukarnya dengan nyawa istriku. Ibu tahu Tang Bao dan Tuan Bao adalah cucu kandungku. Untungnya Jiang Kai sudah ditangkap. Si terkutuk itu membuat anakku hampir terpisah selamanya. Terpisah di alam yang berbeda. Tuan Tao, tukarkan dengan nyawa istriku. Gunakan sisa nyawaku semuanya untuk cucu-cucuku ini. Tang Bao dan Tuan Bao. Ibu, gunakan nyawaku. Lingbao Tianzun, hiburlah tubuh ini, jiwa dan roh muridmu. 5 organ dan Xuanming. Tuan Dao, ini apa yang terjadi padanya? Begini saja sudah cukup kan? Tang Bao dan Tuan Bao, kenapa mereka belum bangun? Tidak secepat itu. Inilah harga yang harus dibayar. Lalu mereka, kapan mereka?
Aku juga tidak tahu. Yang bisa kulakukan hanya sebatas ini. Selanjutnya, semuanya tergantung pada kesadaran diri mereka. Tang Bao, Tuang Bao. Ayah. Guru! Guru, Tang Bao sangat merindukanmu. Aku kira guru sudah tidak mau menerima kami lagi. Aduh, anak bodoh. Bagaimana mungkin gurumu akan meninggalkanmu? Guru sudah tahu kalau kalian memang ditakdirkan menghadapi cobaan ini. Belum makan malam, sudah buru-buru datang ke sini ya. Tang Bao, Tuang Bao. Maaf. Ayah baik-baik saja. Kan aku baik-baik saja? Ayah, setelah berkeliling begitu lama, ternyata kerabat yang kita cari ada di dekat kita. Untungnya, kita akhirnya bisa berkumpul kembali. Takdir segalanya sungguh luar biasa. Ayah, gimana rasanya? Aku merasa sekarang aku bahkan bisa berlari. Wah, sungguh luar biasa. Meskipun kita belum menemukan Tuan Dao, tapi kita punya Tang Bao dan Tuang Bao. Dua bayi ini sudah cukup. Kamu bilang siapa si Tuan Taoist tabib ajaib itu? Ya, itu. Kepala biara dari kuil Xuan An. Konon katanya dia punya 2 murid. Murid yang sangat hebat. Kuil Tao Xuan An. Bukankah itu kuil kita dan kepala kuilnya? Bukankah itu Anda, Guru? Anda dari kuil Tao Xuan An. Jadi Tang Bao dan Tuan Bao juga berasal dari kuil Tao Xuan An. Jadi guru Anda adalah... Benar. Saya memang kala kuil Tao Xuan An. Astaga. Jadi Anda adalah guru tabib. Dan Tuan Bao serta Tang Bao itu adalah tabib cilik, murid-murid Anda. Memang ada 2 gelar kehormatan seperti itu. Ternyata orang yang selama ini kami cari adalah Tang Bao. Dan Tuan Bao. Sungguh luar biasa. Orang yang bukan satu keluarga tidak akan masuk ke rumah yang sama. Ternyata Tang Bao dan Tuan Bao adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Sekarang sepupu laki-laki dan adik sepupu sudah menerima hukuman dan kita sekeluarga pun sudah berkumpul kembali. Sungguh menyenangkan. Jangan salahkan gurumu yang merusak kesenanganmu. Tapi aku harus mengingatkanmu. Karena kalian telah menentang kehendak langit, leluhur kita. Kini tubuh sucinya telah lenyap. Kita harus memulai dari awal lagi. Namun nasib yang ditukar oleh ayahmu untuk kalian dapat ditebus kembali dengan mengumpulkan pahala untuk menebusnya. Benarkah? Guru, kamu tidak membohongiku, kan? Aku tidak pernah menipu siapapun. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo, ayah kita ubah nasib kita. Ayo kita pergi.